Kenapa kira-kira? Karena diminta suaranya, gua kasih sesuatu yang lu suka. Happy lah. Ormas agama, ngurus tambang, happy. Siapa sangka batas antara komedi dan kontroversi memang setipis tawa yang berubah jadi sorak protes. Hanya dalam hitungan beberapa saat, satu panggung stand up mendadak menjelma jadi arena debat. Sehingga nama Panji Pragiwaksono meleset cepat diiringi komentar para tokoh. Dari komika senior hingga pendakwah populer, masing-masing memberikan sikap yang tak kalah panas dari materi komedi Panji. Yang jelas, apa yang lahir dari gemerlap panggung kini berubah menjadi drama besar. Lantas, apakah ini soal komedi yang kelewat berani atau sensitivitas yang tak lagi punya ruang ketawa? Di dunia hiburan, sebuah pertunjukan terkadang bisa menjadi pemantik percakapan besar. Dari panggung komedi, isu sosial dan politik tiba-tiba merembes ke ruang publik. Dan itulah yang terjadi pada Panji Pragiwaksono. Pertunjukan stand-up spesial bertajuk Mensrea yang tayang di Netflix pada akhir Desember 2025, awalnya hanya dianggap sebagai kritik sosial bernada satir yang kemudian tiba-tiba berubah menjadi pusat kontroversi. Di atas panggung, Panji melontarkan komedi dengan nada tajam dan penuh sindiran. Salah satunya adalah materi soal konsensi tambang untuk NU dan Muhammadiyah. Panji menyebutnya sebagai bagian dari politik balas budi, lengkap dengan analogi sumringah khas komedi panggung. Emang lu pikir kenapa NU sama Muhammadiyah bisa ngurus tambang? Kenapa kira-kira? Karena diminta suaranya, gua kasih sesuatu yang lu suka. Happy lah. Ormas agama ngurus tambang, happy lah. Dan biar kita adil, sebenarnya nggak cuma ormas Islam aja, semua ormas agama ditawarin, tapi agama lain nolak. Ormas Islam, alhamdulillah rezeki anak soleh, kata dia kan. Masa ditolak? Ini pasti karena aku rajin sholat. Rezeki anak soleh nih, diambil guys. Gue denger HKBP nolak. HKBP bilang, mohon maaf ini ngurus lapor ribet banget, apalagi ngurus tambang, capek gue. Tak butuh waktu lama sebelum gelombang reaksi menguat. Pada 8 Januari 2026, massa yang mengklaim dari elemen organisasi Islam memenuhi kawasan Komdigi dan KPAI di Jakarta. Di mata para pendemo, materi Mensrea bukan lagi sekedar hiburan, melainkan ancaman terhadap keharmonisan umat. Namun aksi massa itu bukanlah akhir dari cerita, justru baru permulaan. Sebab setelah suara di jalan menggema, kini giliran hukum yang mulai bekerja. Dari keramaian demonstrasi, kini sorotan bergerak menuju kantor polisi. Tempat polemik komedi berubah menjadi persoalan pidana. Di hari yang sama, beberapa orang yang menyebut perwakilan Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah memasukkan laporan resmi ke Polda Metro Jaya. Laporan saudara inisial RARW pada tanggal 8 Januari 2026. Benar adanya laporan polisi tersebut. Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan di muka umum dan dugaan berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mensrea. Pihak kepolisian mengumumkan bahwa penyidik akan memanggil pelapor dan saksi untuk klarifikasi, serta menganalisis bukti berupa rekaman, flash disk, dan tangkapan layar yang sudah diserahkan.
Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, kepada penyelidik, rekan-rekan penyelidik. Ya, untuk barang bukti yang diberikan kepada rekan-rekan penyelidik pada saat yang bersangkutan membuat laporan, yang pertama, 1 buah digital flash disk USB, ya, yang berisi tentang rekaman dari pernyataan-pernyataan tersebut. Kemudian 1 lembar kertas hasil cetak cuplikan layar atau screen capture, ya, atau print out foto. Yang ketiga, 1 lembar surat berharga dokumen, ya, dokumen surat, 1 lembar surat berharga dokumen surat rilis aksi, ya. Lebih menarik lagi Ginars, polisi memastikan bahwa penyelidikan menggunakan KUHP baru, yakni antara lain pasal 300, pasal 301, pasal 242, dan pasal 243 KUHP, serta rujukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Untuk pasal yang diterapkan dalam laporan ini adalah KUHP baru, ya. Namun di balik ketegangan hukum itu, ada sisi lain yang tak kalah menarik, yaitu emosi, solidaritas, dan suara para pelaku seni yang menolak dia. Setelah namanya berseliweran di televisi dan media sosial, Panji akhirnya muncul. Dalam video singkat di Instagram, ia tampak santai, bahkan tenang. Di kota New York, jauh dari Rio Jakarta, ia mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa yang mengalir tiada henti. Terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gua. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Sementara itu, para komika di tanah air tak tinggal diam. Salah satunya adalah nama komika yang sudah tidak asing, Arie Kriting, yang meminta agar kasus ini tidak terburu-buru ditarik ke ranah pidana. Pengingat komedi punya ruang kritik yang seharusnya dipahami secara utuh, bukan secara sepotong-sepotong. Dari kesimpulannya kita nonton pertunjukannya secara umum sih, apa yang disampaikan Bang Panji itu bukan mens rea, bukan ranah yang bisa diproses secara hukum gitu. Nah, saya sih berharap nih teman-teman aktivis, teman-teman yang benar-benar bersemangat untuk melaporkan ini mempelajarinya secara utuh gitu. Jangan sepotong-sepotong. Coba pelajari dulu gitu. Jangan sampai justru teman-teman melaporkan sesuatu yang sebenarnya di pertunjukannya Panji itu sudah disampaikan bahwa hal ini tidak bisa dilaporkan. Dari generasi yang lebih senior, Indro Warkop atau yang kerap disapa Pak D, mengingatkan bahwa komedi selalu punya sejarah berhadapan dengan kekuasaan. Namun, ia menilai situasi kini justru lebih rumit. Saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa itu menggunakan orang lain untuk dibenturkan pada kita, ini kita harus hati-hati, gitu ya. Jangan. Ya, ingat ke Sumpah Pemuda makanya. Jadi supaya jangan itu kesukuan sekarang, jangan ada hal-hal seperti itu muncul. Oh, dilaporkan nggak pernah, tapi kita di oleh pemerintah sering. Sebagai komedian senior, Indro menyebut fenomena ini sebagai bentuk kemunduran dalam memaknai humor. Gini loh. Lu gila aja loh. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada punya. Jadi sayangnya kita punya kemunduran cara berpikir itu. Bagaimanapun juga komedi. Lalu datang juga suara yang lebih tak terduga. Ustadz Felix Xiao yang mengaku tersindir merespon dengan sentuhan humor dan kritik internal.
Ia mengaku tersindir sekaligus mengingatkan bahwa kritik terhadap penyalahgunaan otoritas agama seharusnya menjadi ruang pendakwah. Disingkat ASU ingin menyampaikan pernyataan kekecewaan terhadap Panji. Karena Panji sudah mengambil tugas saya sebagai pendakwah. Tahu nggak teman-teman sekalian, harusnya siapa sih yang ngomong bahwasanya ada masalah kalau seandainya organisasi agama itu ngurus tambang? Ya itu harusnya ngomong para pendakwah. Dan harusnya organisasi-organisasi introspeksi. Dan di titik itulah ia menyampaikan pandangannya yang menyebut bahwa sah-sah saja jika masyarakat atau komika seperti Panji merasa curiga soal pertambangan ini. Artinya dalam setiap pemberian itu pasti ada konsekuensinya. Dan pertanyaannya kenapa? Betul, pertanyaannya betul. Kenapa? Kenapa harus terus mulai organisasi agama yang ngurus tambang? Ada apa di balik itu? Boleh dong kalau bertanya, masa nggak boleh? Bukan menjadikan agama sebagai sebagai tapi lebih kepada sebuah kritik terhadap agama, bukan kritik terhadap agama, sebuah kritik terhadap orang-orang yang mereka itu mengatasnamakan agama atau orang-orang yang memanfaatkan otoritas agama untuk kepentingan pribadinya. Pada akhirnya, polemik ini bukan hanya tentang seorang komika atau satu tayangan di Netflix, tapi jadi cermin yang memantulkan pertanyaan lama yang terus kembali ke negeri ini. Setipis apakah batas antara humor, kritik, dan kontroversi? Polemik ini juga menjadi pengingat bahwa tawa tidak selalu ringan. Di baliknya ada opini, ada ide, ada risiko, dan terkadang ada harga yang harus dibayar. Lantas, bagaimana menurut kamu, Igeners? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igeni.